baik Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau hadir di tempat ini Tuhan, layak dan kuduskan setiap ruangan ini Tuhan. Kau urapi Tuhan dari atas, bawah, kiri, kanan, semuanya Kau meteraikan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar ruangan ini hanya boleh memuji menyembah nama Yesus. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Layak dan kuduskanlah setiap kami yang melayani-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Dari mulai asyir, penerima tamu, kolekta, pemusik Tuhan, bahkan kami hamba-Mu WR dan singer Tuhan. Biarlah semuanya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Beracara di tempat ini Tuhan. Kami siap melayani-Mu Tuhan, dan kami buka ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan nama Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap melayani-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita memasuki pujian penyembahan. Haleluya. Haleluya.
segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya lagi hidup kami, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Sore hari ini Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan, kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, biarlah pujian kami sore hari ini menjadi jumpai karunia damai, hanya menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Mari sama-sama kita katakan, amin.
GBI Permata luar biasa ya sore ini ya. Persilakan dulu kembali. Terima kasih saudaraku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada kesaksian dari Sister kita. Persilakan. Salam semuanya. Salam. Bapak Ibu dan saudara-saudara, terima kasih. Saya cuma ingin bersaksi sedikit tentang 3 bulan belakangan kehidupan saya. Saya dari Bandung setiap minggu balik ke Jakarta untuk beribadah di tempat ini. Dan puji Tuhan, terima kasih Bapak Diki, buat Mbak Yunita, buat semua yang mendukung, mendoakan, membantu saya, menerima saya di tempat ini. Kemarin saya sudah menerima baptisan, saya sudah menerima Yesus menjadi juru selamat dalam hidup saya. Saya dari keluarga Muslim yang taat banget dari lahir. Selama 44 tahun usia saya belum pernah merasakan sukacita dan kedamaian seperti saat kemarin saya merasakan. Tuhan, terima kasih. Sebenarnya nggak pernah terpikir untuk saya sampai ada di sini, bahkan untuk hidup yang baru. Karena lingkungan keluarga semuanya dari Muslim yang taat, bahkan anak saya sekarang masih ada di sekolah Islam terbaik di Bandung, dan mudah-mudahan saya juga bisa menjamahati untuk membawa ibadah di tempat ini. Itu doa harapan saya selanjutnya. Saya nggak pernah terpikir kenapa saya harus ke Kristen, karena pada saat itu saya merasa hidup benar-benar hancur terpuruk, nggak tahu harus apa. Setiap berdoa, setiap ibadah, karena saya tenang, saya selalu cemas, saya selalu ketakutan. Tapi entah kenapa saya ingat sekarang kayak ada Tuhan yang lain yang mampu memberikan sukacita dan kedamaian dalam hidup saya. Saya berasal dari Bandung ke Tangerang karena ada saudara, dan kebetulan secara nggak sengaja saya ketemu sama seseorang jemaat juga di sini yang taat Kristen. Kami kenal, kami bertukar nomor, banyak bertanya lah tentang Kristen. Pulang ke Bandung saya membeli Alkitab, saya mulai membaca Alkitab. Ada satu ayat yang saya ingat itu kalau nggak salah Matius 11 ayat 28 yang berartinya adalah datanglah kepadaku saat lelah dan berbeban, akan diberi kelegaan. Dari situ saya berdoa tengah malam, yang saya nggak tahu cara berdoa seperti apa. Saya cuma memejamkan mata, nunduk dan menyebut Tuhan Yesus. Saya curahkan semua kepahitan, kehancuran hidup saya. Saya terpejam seakan ada sosok di hadapan saya yang benar-benar mendengarkan dan memberikan kasih bahwa ungkapkan semuanya. Saya ungkapkan semuanya. Saya bisa luar bersandar di tembok sampai air mata tumpah dan gak keluar. Pas saya buka mata, rasanya lega, saya dapat kehidupan baru. Dari semenjak itu saya beresin semua alat-alat ibadah sholat. Dari Al-Quran semuanya saya simpan, dan dari semenjak itu saya gak pernah lagi beribadah secara Muslim. Saya mulai terus baca Alkitab. Pada saat akhirnya kurang lebih 1 bulan, saya minta pada teman, saya ingin ikut ke gereja, saya ingin beribadah, saya ingin mengenal Tuhan. Dan sampai saat itu saya selalu menantikan hari Minggu. Saya ingin segera hari Minggu datang ke tangan untuk beribadah. Rasanya senang banget kalau hari Minggu datang ke sini beribadah. Dan sampai akhirnya kemarin Sabtu saya menerima baptisan, dan itu rasanya luar biasa. Terima kasih untuk kesaksian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Sister Wati untuk kesaksiannya, dan selamat bergabung juga di keluarga Kristen, di keluarga Allah. Amin. Masih ada yang mau kesaksian? Oh, kesaksian. Oke, Pak Yopi. Shalom. Saya ingin bersaksi. Ada 4 jiwa dibuka kandungannya, tapi 1 aja yang saya saksikan.
Saya jalan-jalan ke Batu Ceper, menginjilan ke rumah Ibu Her, orang Tionghoa. Kebetulan ada 2 orang bernama Nancy dengan Tommy. Saya nggak bisa diam, hati pikiran saya tertuju dengan 2 orang ini. Konsultasi singkat padatnya, dia diusir dari keluarganya di Kerawang, Nancy, karena suaminya kan Chinese, 6 tahun gak punya anak. Datang ke masjidnya di Batu Ceper. Langsung saya konsultasikan tentang Roh Kudus, tentang Tuhan Yesus. Saya bilang, doa saya Pak, saya pengen punya dapat kerjaan, dapat tempat tinggal. Saya sudah diusir sama keluarga saya di Karawang. Dia orang Sunda. Sehingga kemudian saya berdoa. Setelah berdoa saya bilang, jangan kemana-mana, 3 hari lagi. Takut dapat kerjaan, saya nggak tahu rumah kamu di mana, takut kamu pulang. Iya Pak, tepat sekali Roh Kudus berbicara, berdoa. Saya jalan ke Tangerang, pintu air sewa. Saya tanyakan tukang somai, kebetulan mau nyari orang. Bawa kemari, langsung saya konsultasi, datang ke tempat itu, tinggal di situ. Apa di situ? Itu yang dibutuhkan doa kemarin itu. Setelah itu berjalan 2 bulan, 3 bulan, terus kemudian saya datang lagi, Pak Yohanes, saya pengen mengut anak. Ini bos saya sudah perawan mengut anak, dia aborsi mengut anak, itu boleh nggak? Saya bilang jangan. Berdoa di dalam nama Yesus ada kuasa. Percaya, jangan berdoa di sini lagi. Ternyata sudah 2 bulan saya datang, tidak datang main. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Menanggung. Begitu jalan 9 bulan, begitu saya datang ke tempat itu, sudah pulang mau melahirkan. Oh, saya bilang, aduh, namanya harus dari Alkitab. Saya bilang begitu. Di mana ya alamatnya? Dia minta, kan minta alamatnya, saya minta sebelum saya minta alamatnya. Saya datang ke Kerawang, saudara. Begitu datang, saya telepon dulu tengah jalan. Iya, kembali di sini. Anaknya apa? Laki-laki. Namanya siapa? Nikodemus. Ini kan daerahnya daerah Muslim. Kok namanya Nikodemus? Bagaimana ceritanya? Saya pada saat berusaha mau melahirkan sakit perut, sudah melahirkan ada suara cuma sekali. Kamu akan lahir anak laki-laki namanya Nikodemus. Cukup begitu. Dia ingat lahir laki-laki namanya Nikodemus. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pak Yofi. Sekali yang terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau menyapa dulu. Ada yang baru hadir, teman-teman kita tim Ibu Karlina, lambaikan tangannya. Selamat datang semuanya. Welcome. Di tempat ini kan saya juga sangat terhormat. Selamat datang juga Bapak Ketua kami di tim Baker Doa, Bapak Situmorang. Terima kasih sudah datang. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kita bisa kumpul kembali di tempat ini. Baik saudaraku, kita mau siapkan hati kita mau masuk ke firman Tuhan, kita mau mendengarkan kemudian di Tuhan, anak-anakmu yang Bapak di tempat ini kami siap Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman sore hari ini Tuhan. Sangat rindu untuk kebenaran firman sore hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yes,
Mari kita nyanyikan satu lagi. Sekali lagi lagu ini kita rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Ya Roh Kudus jamah, Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang mengambil alih tempat ini, sehingga semua jiwa bisa merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Haleluya. Yes, thanks Lord. Katakan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Bapak luar biasa. Biarlah pada sore menjelang malam hari ini Bapak, Engkau ambil alih hamba-Mu yang lemah ini. Engkau berbicara tentang kebenaran firman-Mu Bapak. Engkau tegur kami lewat firman-Mu. Engkau yang kuatkan hati dan iman kami lewat firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas urapan-Mu. Bekerjalah Bapak di sore hari ini di tempat ini dengan luar biasa, dengan para malaikat-Mu, dengan para tentara-Mu Bapa. Engkau sentuh hati kami yang lemah ini. Engkau kuatkan setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Didi dan Ibu Gembala. Terima kasih karena saya diizinkan untuk mengisi firman sore hari ini. Sebelumnya mungkin saya mau perkenalkan diri dulu bagi yang belum kenali. Nama saya Pendeta Karina Chandra. Saya membalai di GBK Kasih Yesus di Fleet Village Mall dan ibadah pemuda di Gading Serpong. Kalau kita nggak kenal maka kata orang nggak sayang ya. Makanya kita lebih dulu mengenal dulu satu dengan yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sore hari ini. Biar Tuhan yang memimpin firman di sore hari ini ya. Pada sore hari ini tema yang diberikan dari Bapak Gembala ya, yaitu adalah tentang menjaga pikiran dan hati. Menjaga pikiran dan hati ini yang agak sulit, yang sulit untuk kita lakukan. Karena setiap hari kita harus bisa jaga hati dan pikiran kita. Karena hati seperti mata air, di mana hati itu kotor, maka berdampak kepada perilaku kita yang jahat dan kotor. Tetapi di mana mata hati itu bersih, maka akan berdampak ke pikiran dan perilaku kita yang bersih juga. Tapi gimana ya caranya supaya kita bisa jaga hati kita ini supaya nggak ada yang namanya kotoran-kotoran itu, supaya yang namanya kotoran itu disumpal, dihambat, tidak ada lagi kotoran masuk ke dalam mata air kita yang bersih,
di hati kita yang sekarang ini ada. Dengan apa? Dengan firman. Mungkin kita banyak kepahitan, mungkin kita banyak kekesalan. Kadang kita berdoa pada pagi hari, ingin Tuhan bawa kita hari ini mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi ada aja nih iblis yang suka pakai orang untuk membuat kita jadi sebel, jadi iri, jadi benci kepada orang lain. Kenapa? Kerja iblis itu luar biasa, saudara. Iblis itu memakai pikiran-pikiran kita dengan mengintimidasi. Kalau kamu buka hati kamu dengan kekotoran, di situ iblis masuk dengan celahnya. Dengan apa? Dengan mengintimidasi pikiranmu. Dengan membenci seseorang itu sampai sedalam-dalamnya kepahitan, sampai pahit-pahitnya. Padahal kalau kita benci sama orang, itu rugi. Kenapa saya bilang rugi? Karena kita menyimpan sampah. Karena pintu berkat itu Tuhan bukakan. Kalau ada sampah di hati kita, itu kita rugi. Bukan dia yang rugi, tapi kita yang rugi. Oleh sebab itu saudara, kita harus jaga yang namanya hati dan pikiran kita. Betul-betul bersih, kudus, hidup di dalam firman Tuhan. Gimana ya? Kayaknya susah. Memang susah. Tapi kalau sudah Roh Kudus bekerja, saya rasa tidak ada yang susah untuk kita semua. Kenapa? Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu pengingatkan kita. Roh Kudus seperti alarm buat kita. Di saat kita mau benci sama orang, dia sudah jahatin kita, bahkan ngomongin kita, bahkan ngegibahin kita, walaupun kita nggak pernah salah sama dia, tapi ada aja orang yang lihat kita salah. Tapi kita bisa nggak benci sama orang? Kalau kita sudah ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, pasti Roh Kudus akan ingatin, ampuni dia. Dan kekesalan kita nggak akan sampai panjang, saudara. Hari ini kalau di antara kita semua ada yang masih menyimpan kekesalan, sakit hati, kebencian, bahkan nggak pernah bisa putus itu yang namanya kepahitan, Tuhan minta putuskan hari ini di tempat ini. Amin. Jauhkanlah segala pikiran-pikiran kotor yang menyebabkan berkat-berkat kita tidak bisa mengalir seperti air mengalir. Di mana hati kita yang bersih, hati kita yang suci, hati kita yang kudus berdampak ke dalam kehidupan kita. Karena apa? Doa orang benar besar. Oleh sebab itu kalau saudara mau doa-doanya langsung ke tangan Tuhan, jadilah orang yang benar. Jadilah orang yang benar di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Mari kita lihat dari ayat firman Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Amsal 4 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolat-dalik daripadamu. Saudara, yang susah kita redam apa? Perkataan, mulut, lidah. Lidah itu setiap hari, saudara. Kalau saudara lihat seketika kita bangun pagi, lidah ini banyak berbicara. Tapi berbicaranya yang baik atau yang benar? Atau kita julitin orang? Atau kita gibahin orang? Kadang-kadang banyak yang gibahnya. Coba-coba sambil kiri kanan, jangan suka menggibah ya. Jangan suka menggibah, saudara. Sebab menggibah itu gak bagus. Ya, kalau kita bilang kepo, siapa yang suka kepo di tempat ini, ayo? Saya harap gak ada yang kepo ya. Kalau saudara mulai dari kepo, itu bisa menyebabkan dosa untuk diri saudara. Kalau saudara suka ingin tahu kehidupan orang, kalau saudara ingin tahu jalan cerita orang, itu namanya kepo. Dan kepo menyebabkan dosa saudara. Sehingga apa? Saudara ada rasa iri, rasa benci, rasa gak suka sama orang itu. Makanya jangan mulai dari lidah. Lidah itu yang menyebabkan banyak dosa-dosa kita. Mungkin dilihat kecil ya, lidah. Dosa itu bukan mencuri, merampok, ya bukan seperti itu, bukan hal-hal yang besar-besar saja. Tetapi perkataan, mulut dan lidah ini harus saudara kuasai. Lewat apa? Lewat firman. Kalau saudara nggak kuat dengan firman,
Saya yakin dan percaya setiap hari dosa saudara berapa puluh ribu yang Tuhan catat lewat perkataan mulut saudara. Mungkin saudara nggak sadar, di setiap saudara bangun tidur dari pagi sampai tengah malam nanti, berapa banyak hati orang yang saudara lukai lewat perkataan saudara. Saudara sadar nggak? Kadang-kadang itu yang menyebabkan orang kepahitan sama kita. Kadang-kadang itu yang menyebabkan orang jadi kesal sama kita, jadi benci sama kita. Kalau saudara anak Tuhan yang mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya, mengenal betul-betul Tuhan, bukan hanya mendengar nama atau mengenal secara biasa saja, tetapi mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan, saya yakin dan percaya saudara tidak akan pernah ikut masuk ke dalam lingkaran dosa. Sebab apa? Sebab anak Tuhan pasti tercermin dari perbuatannya, dari perkataannya, dari kelakuannya, dari semuanya ada wibawa ilahi di dalam dia. Amin. Oleh sebab itu saudara, mulai hari ini kita mau bukan hanya jaga hati, jaga pikiran, tapi kita jaga semua yang ada pada yang dipercayakan sama kita, saudara. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara tahu puasa, mungkin orang Kristen sudah biasa dengan yang namanya puasa. Ada amin? Ya. Tetapi saudara, apakah saudara lupa? Kebanyakan puasanya saudara dan saya bukan puasa untuk makan doang. Kalau puasa untuk makan doang itu biasa. Bahkan kita wanita itu namanya diet. Tetapi yang terpenting adalah puasa apa? Puasa hati, puasa pikiran, puasa perkataan. Kalau saudara bisa lakukan itu, berarti puasa saudara sudah benar. Kalau saudara puasa hanya cuma tidak makan dan tidak minum, itu bukan puasa di mata Tuhan, itu puasa di mata manusia. Saudara ingin seperti saudara adalah seorang Kristen yang luar biasa, saudara seorang anak Tuhan yang luar biasa, saudara berdoa yang luar biasa, ada puasa seketika kita puasa. Betul, saya rasakan juga itu. Tetapi saudara, kita sanggup gak jaga satu hari penuh pikiran kita, perkataan kita, hati kita untuk puasa, tidak ada kejengkelan? Bisa gak saudara lakukan itu? Kalau saudara bisa lakukan itu, berarti saudara sudah puasa dengan benar. Tetapi kalau saudara puasa cuma tidak makan, tidak minum, tapi mulut masih berkata-kata tidak baik, berkata-kata kasar, hati saudara masih jengkel sama orang, hati saudara masih melukai, perkataan saudara tajam, mendingan saudara nggak usah puasa, karena nggak akan ada guna. Percuma saudara. Saya kasih tahu, kalau orang Kristen yang sesungguhnya, jadilah orang Kristen yang militan. Jangan setengah-setengah Kristen. Kalau mau setengah-setengah Kristen, mendingan nggak usah. Mendingan saudara lari ke dunia. Sudah sama saja. Buat apa saudara buang-buang waktu duduk bersama saya, dengar firman, bernyanyi memuji Tuhan, tetapi pulang dari gereja saudara balik lagi bikin dosa. Banyak orang Kristen yang mulutnya masih tajam, bahkan berkata-kata kotor, bahkan kebun binatang pun ada. Kalau saudara masih mendengar hal itu, tegur saudara. Karena Tuhan mengajarkan kita keras. Karena Tuhan mengajarkan firman dengan tegas. Karena firman yang membawa kita ke dalam jalan kebenaran. Karena firman membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan surga tidak mudah untuk kita dapatkan kalau kita nggak bisa jalani firman dengan benar. Amin. Amin. Buat kemuliaan Tuhan. Ayat berikutnya kita buka dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7, mari kita lihat. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu bikinnya suku di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Tuhan tuh gak melihat paras wajah kita. Tuhan gak melihat ganteng atau cantiknya saudara.
Tuhan gak melihat label saudara siapa, STH, MTH, ataupun dokter, profesor sekalipun. Tuhan tidak melihat pangkat dalam hidup saudara, karena kita di mata Tuhan semua sama, gak ada yang beda. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan menilai hati kita, di mana setiap orang mungkin rendah di mata manusia, tetapi Tuhan pakai dia, Tuhan angkat dia untuk menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Jadi saudara jangan dibutakan oleh cara pandang manusia. Cobalah saudara memandang cara pandangnya Tuhan, karena Tuhan melihat hati yang paling dalam, di mana hati kita bersih, di mana hati kita bisa jaga kekudusan. Di situ roh Tuhan bekerja luar biasa. Makanya jangan heran saudara, kalau ada yang baru-baru mungkin dipakai Tuhan, kalau ada yang mungkin kelihatannya dia nggak ada apa-apanya, tapi dia dipakai Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lihat hati seperti Daud yang Tuhan pilih. Tuhan melihat apa? Tuhan melihat saudara-saudara Daud, bahkan Daud yang sedang di luar mengembalikan domba-domba. Tuhan bilang, apakah ada anakmu satu lagi? Ternyata Tuhan pilih dia, Daud yang Tuhan pilih, yang notabene bukan siapa-siapa, tapi Tuhan pilih dia karena Tuhan tahu hatinya yang paling dalam. Karena kenapa? Karena Daud selalu berseru kepada Tuhan. Daud selalu ingin Tuhan selidiki hati Daud. Sama seperti kita saat ini, saudara. Saat ini kita minta Tuhan selidiki hati kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi kehendak Tuhan? Apakah hidup kita sudah betul-betul berharga di mata Tuhan? Jangan berharga di mata manusia. Sebab berharga di mata manusia tidak ada artinya, saudara. Sebab apa? Sebab semua fana, semua akan kita tinggalkan di dunia ini. Kita kembali berupa roh ke hadapan Tuhan. Oleh sebab itu apa? Hidup kita harus balance. Hidup di dunia harus balance. Makanya kenapa? Balance-nya apa? Kita sekuler dan kita juga cari kehendak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu saudara, jadilah seperti Daud yang ingin selalu hatinya bersih, selalu pikirannya bersih, sehingga dia meminta sama Tuhan, selidiki aku Tuhan, selidiki hatiku. Kalau hati kita salah, respon kita salah sama Tuhan, saya tidak percaya berkat-Mu tidak akan pernah turun dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan suka hati yang bersih. Seketika engkau berdoa meminta pertolongan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah mau menunda-nunda pertolongan untuk kita yang hidup dalam kebenaran firman. Tapi kalau hatimu masih jelek, hatimu masih kikir, hatimu masih penuh dengan kesombongan, hatimu masih penuh dengan merasa kamu hidup dalam kebenaran, kamu adalah segalanya, kamu gak perlu Tuhan. Saya yakin saudara minta apapun dari Tuhan, Tuhan bilang tunggu dulu sampai kau bisa dan menyerah sama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita lihat dari ayat berikutnya, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, jaga hati dan pikiran itu penting. Walaupun saudara lihat itu sepele dalam hidup saudara, saudara seakan-akan melihat, aduh apa sih itu menjaga hati dan pikiran. Padahal itu yang terpenting dalam hidup kita, saudara. Respon hati dan pikiran itu yang penting dalam hidup kita. Kalau saudara bisa lakukan itu, bersihkan sampah-sampah itu, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jadikan Tuhan yang terutama di hatimu, maka Tuhan juga akan disenangkan lewat hati yang bersih. Kalau saudara bingung melihat orang berkarunia, kalau saudara bingung melihat dia dipakai Tuhan, kalau saudara bingung kenapa dia bisa jadi hamba Tuhan, kalau saudara bingung kenapa dia bisa jadi pendoanya Tuhan, berapa banyak yang dia sudah korbankan untuk Tuhan yang saudara nggak tahu. Amin. Amin. Berapa banyak yang dia sudah korbankan dalam hidupnya untuk Tuhan, saudara nggak tahu. Saudara hanya cuma lihat lewat mata saudara, tapi saudara
tahu hati setiap orang yang ada di tempat ini. Saudara, oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan ajak kita sama-sama membuang kotoran-kotoran yang ada di hati kita saat ini. Biarkan air hati itu bersih. Tidak ada lagi yang namanya sampah-sampah nyangkut di hati kita, sehingga pikiran kita negatif. Yang membuat semua terjadi dalam hidup kita karena apa? Karena apa? Karena pikiran kita selalu, kalau yang negatif yang terjadi yang negatif dalam hidup kamu. Karena kamu berpikir negatif. Coba kalau kamu pikir, Tuhan, aku yakin dan percaya hari ini aku mendapatkan berkat besar dari Tuhan. Hari ini semua customer aku cari aku Tuhan. Hari ini Tuhan, aku dapat bahagia, sejahtera, damai sejahtera yang ada pada Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau bangun tidur saudara udah mumet, walaupun doa, kita mikirin entar mau makan apa, entar gimana hidup saya, entar saya ketemu bos gimana. Aduh, saya pusing deh, pusing, stres. Kadang begitu ya saudara ya. Benar nggak? Betul. Saudara selalu melihat masalah saudara yang besar. Saudara lupa bahwa saudara punya Tuhan yang besar. Saudara nggak ingat Tuhan kita itu dahsyat luar biasa. Dia bisa memberikan mukjizat di saat saudara susah, di saat saudara sedih, di saat saudara butuh Dia selalu ada untuk hidup saudara. Amin. Nah, ayat 5 yang terakhir ya saudara, dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Mari kita baca bareng-bareng dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dari apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan saudara. Saudara justru ngomong dari Filipi 4 ayat 8. Itu adalah ayat firman yang selalu saya pegang dalam hidup saya. Kenapa? Semua yang mulia, semua yang enak didengar, semua yang bagus-bagus, itu yang saya pegang dalam hidup saya. Kenapa saudara? Kalau kita hidup, walaupun kita benar, banyak yang gak suka sama kita gak usah pusingin omongan orang. Kenapa? Dia itu bukan yang bawa kita ke surga. Jadi kalau kita diomongin orang, kita doain orang itu. Kenapa? Karena apa? Karena kita mengasihi dia. Sulit untuk kita lakukan memang, tapi kita minta Roh Kudus yang memberi kita untuk bisa berkata-kata seperti itu. Saudara, saya juga manusia, saya bukan Tuhan. Seketika ada orang yang menghakimi saya, ada orang yang gak suka sama saya, ada orang yang menyanyi saya. Mungkin saya baru di dalam pelayanan, karena sebelumnya saya adalah seorang Katolik, saudara, dan dibawa Tuhan untuk ada di hidup Kristen. Semua karena Tuhan. Nah, seketika orang-orang melihat saya masih baru, saya gak ada apa-apanya, saya bahkan nothing di hadapan mereka. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa memilih siapapun untuk alatnya, termasuk saudara, bukan hanya saya. Jadi jangan pernah lemah, jangan pernah dengar yang tidak enak didengar, jangan pernah dengar intimidasi iblis yang memakai mulut-mulut manusia itu, saudara. Sebab apa? Kita balik lagi ke Bible, firman. Kita percaya Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang ingin saudara dan saya ada di tempat ini, Tuhan yang ingin saudara dan saya melayani Tuhan. Berarti itu suatu kehormatan besar untuk hidup kita yang tidak bisa ditukar oleh apapun, saudara. Kalau saudara saat ini dipilih
Jangan bilang nanti. Nanti saya belum siap. Nanti tidak ada kata belum siap. Pada saat Tuhan pilih saya nggak punya siapa-siapa. Saya bukan lahir dari pelayanan. Saya nggak pernah ke gereja Kristen sebelumnya, saudara. Saya nggak tahu pujian-pujian Kristen. Tetapi Tuhan bawa saya dengan apa? Diperlengkapi dengan orang-orang yang luar biasa yang berjalan mau bersama saya untuk melayani Tuhan. Dan disitulah kita melihat karya Tuhan luar biasa untuk hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Apapun yang ada di hati saudara saat ini, saudara, rasa kecewa, rasa memutus asa, rasa kayaknya udah gak sanggup lagi menjalani hidup, buang jauh-jauh saudara. Saudara, hidup itu anugerah. Kalau saudara bilang saya mau cepat mati, itu salah. Orang yang sakit aja mau mati pengen hidup lagi. Saudara yang hidup sehat mau mati. Gimana saudara? Buang itu intimidasi iblis. Karena iblis banyak sekali mencari anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan yang militan. Semuanya iblis cari, berusaha untuk membuat mereka jatuh, saudara. Oleh sebab itu saya sering bilang, peperangan, doa peperangan itu penting dalam hidup kita. Jangan saudara pikir doa peperangan itu gak penting. Doa peperangan itu penting dalam hidup kita, karena kita memerangi yang tidak baik. Kita memerangi iblis, kita memerangi karena Tuhan memberikan berkat besar untuk anak-anaknya. Tetapi iblis kadang-kadang suka nggak suka melihat anak-anaknya yang dipakai Tuhan diberkati. Apalagi anak-anak Tuhan punya tujuan yang indah, bangun rumah Tuhan, ya seperti sekarang ini, ya kan? Waduh, perjuangan Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya yakin dan percaya di sini banyak berdoa Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Saya minta Tuhan sangat berkenan untuk saya yang tempat ini. Pada saat saya doa, pada saat doa pembuka di sini bersama teman-teman semua, Tuhan bilang di sini banyak berdoa-doanya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Kalau Tuhan sudah bilang di sini banyak pendoa-pendoanya Tuhan, percayalah, doa-doamu para pendoa itu sampai di tangan Tuhan. Karena nggak semua pendoa itu semua sampai di tangan Tuhan, itu saya ngomong. Karena apa? Tuhan lebih tahu apakah doa dia sampai di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengklaim di tempat ini banyak pendoa-pendoanya Tuhan, berarti pendoa-pendoa di tempat ini betul-betul pendoa miliknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ajak saudara berdiri untuk menutup firman pada sore hari ini. Terus berjuang untuk Tuhan, saudara. Jangan pernah lelah. Jaga hatimu, jaga kekudusanmu, jaga pikiranmu, karena semua akan berdampak dalam hidupmu. Ketika pikiranmu bersih, hatimu bersih, maka berkat juga akan meluncur seperti aliran air yang mengalir. Haleluya. Mari kita angkat aduk, selidiki hati Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian biar Roh Kudus bekerja luar biasa di tempat ini. Saya yakin kita semua sama-sama bisa merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan percaya urapan mengalir di tempat ini. Ya, saya selalu. Haleluya.
sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pesta kawinan dan keluarga kesehatan yang baik, dan juga bisnis usaha dagangnya sukses selalu, dan dipakai Tuhan lebih heran dan luar biasa lagi. Haleluya. Silakan dulu kembali saudaraku. Kita mau mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita sore hari ini. Sebelum kita memberi yang terbaik, kita mau bawa berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang berkata di kerajaan surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami Tuhan dengan baik Tuhan. Semua bukan karena kuat dan tenaga kami, tapi kami percaya semua karena penyertaan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang tahu tempat ini Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan, menjadi semua hal yang baik buat kami Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tiba saatnya kami membawa persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami memberi bukan karena kekurangan Tuhan. Kami percaya Engkau lebih dahulu memberkati kami Tuhan Yesus. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum bisa memberi berlipat kali ganda Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Kau berkati di tempat ini. Setiap apa yang mereka tabur di tempat ini, Tuhan berkati berkali-kali lipat Tuhan. Bisnis dagang apapun sukses dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Biarlah boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang mengelola agar boleh bertanggung jawab atas berkat-berkat yang ditabur di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Lain dan kuduskan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan amin. Sampai nanti kita akan hujan. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, Ibu Pendeta Karina Chandra STH, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada hari ini. Tuhan Yesus
apabila Bapak, Ibu, dan Saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kembali beribadah di tempat ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur dalam pembangunan gereja Tuhan di tempat ini, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah tersedia. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia atau perpuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tersedia, atau dapat juga memasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kompak komunitas berdampak setiap hari Jumat pukul 7:30 malam di tempat ini. Berikut adalah nama-nama dan juga tugas para staf pembela dan koordinator yang telah dihabiskan pada minggu lalu. Selamat bekerja bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Lembaga Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat lahir baru kepada Ibu Wati dan Ibu Andi. Kiranya semakin hari semakin antusias dalam beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jemaat diundang kembali untuk hadir dalam ibadah raya minggu depan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreaton STH. Demikian News RAC pada hari ini.
Kami rindu Engkau memberkati pemerintahan Prabowo, juga Tuhan semua staf kabinet, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan semua lembaga-lembaga negara. Engkau memberikan kepada mereka roh takut akan Engkau, supaya mereka melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh kejujuran dan bertanggung jawab kepada rakyat dan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Engkau memberikan ekonomi yang baik, stabilitas ekonomi, stabilitas politik yang baik, yang kondusif. Berkati TNI Polri supaya dapat mengamankan bangsa ini dari intoleransi, radikalisme, terorisme, supaya negara kami aman, tentram Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga konflik di Timur Tengah. Mari Tuhan Engkau melawan mereka, negara-negara yang sedang berperang. Mari Tuhan tangan-Mu ulurkanlah menolong mereka supaya tercipta kedamaian, ketentraman di bumi ini. Tuhan, Engkau bekerja di Iran, di Amerika, di Israel, dan negara-negara teluk, supaya mereka Tuhan bertobat dalam situasi ini. Mereka mencari Engkau supaya mereka diselamatkan. Kami rindu Tuhan, keselamatan akan terjadi, pemulihan, kebangunan rohani terjadi di Iran, di negara-negara Arab, di negara-negara Muslim, di negara Israel, Amerika, supaya mereka semuanya mencari Engkau. Engkau sudah dekat Tuhan kedatangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sadarkan setiap gereja, setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka bangkit bermisi. Kami rindu supaya negara kami, terutama juga dunia ini, dimenangkan dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami yang tidak sempurna ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan menjawabnya lebih dari apa yang kami doakan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk berdoa dalam doa. Mari kita akan berdiri tinggi Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu Tidak ada satu keadaan lebih indah dari ketika kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rindu di Turki bukan batas kehadiran Tuhan. Bahkan gedung gereja ini bukan batas kehadiran Tuhan. Kami akan masuki minggu di depan kami. Sadarkan kepada kami tiap pribadi bahwa tiap-tiap detik kami sedang berada di hadirat Tuhan. Dengan demikian tidak ada celah bagi iblis untuk membawa kami ke dalam dosa. Bahkan hari ini kami diingatkan untuk menjaga hati dan pikiran kami, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau Allah kami yang bertata di atas segala puji-pujian kami. Allah yang sama itu juga yang pernah menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan, yang kembali mengingatkan kami untuk menjaga hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk kesaksian jiwa-jiwa baru yang dibawa kepada Tuhan. Mungkin ketika kami bersaksi,
hanya 50 orang bertepuk tangan dalam ruangan ini mungkin. Tapi kami harus tahu bahwa berlaksa-laksa mereka Tuhan bersukacita di surga. Ketika jiwa itu dibawa kepada Tuhan, tidak karena tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika anak bungsu itu pulang ke rumah Bapa, anak yang hilang itu kembali kepada Bapa. Ketika domba yang hilang itu ditemukan, ketika tiram yang hilang itu ditemukan, demikian ada sukacita di surga. Ketika ada jiwa baru dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga mendengar sapaan yang kami naikkan dan akan dijawab sesuai dengan waktu dan kehendak. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjaga hati dan pikiran kami untuk memuliakan nama Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, keselamatan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami